Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Berjumpa lagi dengan kami di channel yang sama, di Tatang S Channel. Kemarin kita sudah membahas tentang berbagai hal mengenai NICE. Nah, setelah teman-teman sudah menentukan NICE, pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagai hal yang perlu teman-teman siapkan ketika hendak membangun sebuah blog. Tentunya ketika teman-teman sudah memiliki NICE, hal yang paling utama yang harus teman-teman lakukan adalah merealisasikan NICE tersebut menjadi sebuah blog. Karena tanpa tindakan nyata, tentunya itu semua hanya akan menjadi angan-angan belaka. Semakin teman-teman merealisasikannya, maka jumlah postingan akan semakin banyak, sehingga kedepannya tentu akan lebih mudah lagi untuk mendapatkan penghasilan. Lantas apa saja yang harus teman-teman siapkan setelah teman-teman sudah memiliki NICE? Yang pertama, teman-teman yang harus dipersiapkan adalah teman-teman harus memiliki email. Email tersebut harus sesuai dengan data diri teman-teman, sesuai KTP ya, kartu identitas. Hal ini sangat penting teman-teman untuk verifikasi Google AdSense nantinya. Jadi ketika teman-teman tulisannya sudah lumayan banyak, nah ketika ingin didaftarkan ke Google AdSense, jika emailnya menggunakan sesuai data diri, maka akan lebih mudah untuk diverifikasi dan biasanya juga lebih mudah untuk diterima. Nah, selanjutnya teman-teman sebelum mengeksekusi membuat blog, teman-teman harus juga menentukan nama blognya. Kemarin kan teman-teman sudah memiliki NICE-nya. Misalkan waktu dulu saya memiliki NICE tentang elektronik, kemudian saya memikirkan nama blognya. Blog yang saya buat kemudian adalah dunia elektronik. Nah, berarti sesuai NICE yang saya pilih, karena NICE yang saya bidik adalah elektronik. Kemudian setelah nama blog, teman-teman juga harus menentukan URL-nya. Nah, di sini saya sarankan teman-teman untuk custom domain ya. Nah, jadi ada target untuk custom domain. Kalau saya pribadi ketika itu karena ingin langsung custom domain, maka saya langsung cari ketersediaan domain tentang dunia elektronik di salah satu penyedia domain. Nah, kemudian saya ketikkan dunia elektronik dan di situ ada berbagai pilihan. Nah, yang saya tertarik waktu itu adalah duniaelektronik.net. Baru setelah itu saya membuat blog tersebut. Cuman bagi teman-teman yang mungkin tidak ingin custom domain juga tidak masalah, tapi teman-teman tentunya nanti ada akhirannya. Misalkan ketika saya tidak ingin custom domain, berarti duniaelektronik.blogspot.com. Wah, tentunya lebih panjang. Kalau teman-teman ingin lebih serius dan profesional, saya sarankan segera custom domain langsung saja ketika teman-teman sudah ingin membuat blog. Nah, nanti juga ketika sudah di custom domain, itu nanti AdSense-nya juga beda. Ketika sudah diterima, bahkan AdSense yang sudah custom domain ini bisa langsung dikaitkan dengan YouTube ketika teman-teman sudah memiliki blog yang disetujui AdSense dan YouTube. Nah, selanjutnya teman-teman, hal yang tidak kalah penting adalah teman-teman menentukan platform yang ingin digunakan. Ada dua platform yang sangat populer di kalangan blogger, yaitu Blogspot atau blogger.com dan wordpress.org. Kalau wordpress.com itu bisa gratis, tapi kalau wordpress.org teman-teman harus custom domain dan menyediakan hosting. Ada banyak kelebihan ketika teman-teman menggunakan wordpress.org. Di antaranya tersedianya banyak plugin yang nantinya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman dalam mengelola blog ataupun dalam memodifikasi tampilan, bahkan dalam teknik SEO. Sekalipun itu banyak sekali plugin-plugin yang disediakan oleh WordPress. Saya menemukan beberapa situs-situs pemerintah juga mayoritas itu menggunakan wordpress.org. Bahkan sebagai pendidik baru-baru ini ketika saya mencoba mendaftar di Guru Penggerak misalkan, di situ juga saya melihat bahwa platform yang digunakan adalah wordpress.org. Jadi WordPress ini memang sangat diakui ya, sehingga banyak sekali dari kalangan website pemerintah yang juga menggunakan platform WordPress. Tapi teman-teman jika tidak ingin terlalu banyak biaya, memang untuk platform blogger.com itu juga cukup bagus. Beberapa orang yang sudah terjun di dunia blog juga mereka banyak yang masih menggunakan blogger.com. Bahkan para mastah juga banyak yang menggunakan blogger.com. Ada banyak memang kelebihannya, diantaranya adalah teman-teman tidak harus menyewa hosting, karena kalau blogger.com sudah disediakan oleh Google selaku pemilik dari platform. Jadi kalau teman-teman menggunakan WordPress itu teman-teman harus menyewa hosting per tahun. Sedangkan kalau misalkan teman-teman menggunakan blogger.com itu tidak perlu. Yang teman-teman perlukan hanya custom domain saja agar lebih profesional. Nah, setelah teman-teman menentukan platform dan kemudian membuat blognya, teman-teman kemudian yang harus dilakukan adalah menyiapkan template atau theme premium. Memang Blogger maupun WordPress menyediakan template gratis, tapi tentu alangkah lebih baiknya jika teman-teman menggunakan versi premiumnya.
Karena kalau versi premium biasanya lebih bagus kinerjanya dibandingkan yang versi free. Di antara contoh kelebihan dari template atau tem premium ini adalah untuk bagian footer, biasanya kalau yang gratisan itu nanti ada nama situs penyedia template-nya. Nah, misalkan saya dari Sugeng ID, nanti di bawah footer itu ada sugeng.id, dan ketika diklik ya nanti akan ke website Sugeng ID. Tapi kalau kita menggunakan yang versi premium atau berbayar, maka itu tidak ada. Di footer itu kita bisa menggunakan nama website kita, misalkan dunaielektronik.net seperti itu. Nah, nanti terlihat lebih profesional. Ketika diklik ya masuknya ke website kita, tidak ke website orang lain. Jadi sebenarnya yang tidak premium juga tidak gratis, karena mereka tetap berbayar, yaitu berarti dengan menggunakan seperti halnya iklan, bahkan backlink ya di situs kita, karena di situ dicantumkan website mereka. Template premium ini dibelinya hanya 1 kali teman-teman, dan ini bisa digunakan untuk selamanya. Bahkan jika teman-teman membuat blog lagi, ada beberapa template yang bisa digunakan untuk beberapa kali. Nah, berikutnya teman-teman, setelah teman-teman sudah membuat atau memasang template-nya di blog, silahkan teman-teman atur sesuai petunjuk yang ada di template atau tem tersebut. Berikutnya yang tidak kalah penting adalah teman-teman buat deskripsi blognya. Ada di pengaturan ya. Nah, mungkin di video berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mengatur deskripsi pada blog. Nah, lantas apalagi setelah itu teman-teman, ketika blog sudah tayang, silahkan teman-teman langsung saja membuat postingan blog pertama. Pastikan teman-teman menggunakan teknik SEO ya dalam membuat postingan blog. Sekali lagi saya ingatkan, menulis blog dengan menulis di buku itu beda teman-teman. Karena kalau menulis di buku, mungkin kita bagaimana caranya agar calon pembaca tertarik, yaitu mengandalkan sampul dan tampilan buku agar dibuat semenarik mungkin. Nah, kemudian judulnya pun dibuat agar orang tertarik. Nah, tapi kalau untuk di blog, kita bermain di mesin pencari. Jadi kita bermain bukan hanya berpikir bagaimana caranya agar orang tertarik untuk membaca blog yang atau tulisan yang kita buat. Lebih dari itu, kita juga harus berpikir dengan teknik search engine optimasi atau teknik SEO itu. Teknik SEO itu fungsinya adalah untuk memberitahu kepada mesin pencari terkait situs atau postingan yang kita buat. Jadi ada beberapa teknik ya, khususnya dalam hal ini adalah kata kunci apa yang kita targetkan pada pembaca, kita optimasi di situ sehingga ketika para pengguna internet mengetikkan kata kunci tersebut, kita bisa tampil di halaman utama pencarian. Itulah teknik SEO. Jadi kita harus berpikir bagaimana caranya agar bisa ditampilkan oleh mesin pencari ketika ada pengunjung internet yang mengetikkan kata kunci tersebut. Karena yang harus ada diantaranya yaitu about atau tentang kami. Jadi teman-teman menjelaskan di halaman ini tentang blog yang teman-teman buat, itu menjelaskan tentang apa. Teman-teman jelaskan secara rinci di halaman about ini. Nah, nanti ditampilkan di menu situs, ketika diklik tentunya akan muncul penjelasan itu. Kemudian juga ada halaman kontak. Nah, di sini teman-teman menjelaskan tentang diri teman-teman selaku pemilik blog dan menjelaskan kontak yang bisa dihubungi ketika ada pembaca yang ingin bertanya ataupun perusahaan yang ingin bekerja sama. Biasanya di sini teman-teman minimal mencantumkan email. Ya, emailnya disarankan yang sesuai dengan email yang tadi dibuat ya, yang sesuai dengan identitas teman-teman. Kemudian teman-teman juga membuat tentang halaman disclaimer. Jika teman-teman bingung cara membuatnya, teman-teman bisa menggunakan cara membuat halaman disclaimer secara online. Begitupun juga dengan halaman privacy policy yang memang juga dibutuhkan. Ini juga bisa dibuatkan secara online, secara otomatis oleh sistem. Teman-teman tinggal mengunjungi saja situsnya, kemudian teman-teman tuliskan alamat atau URL blognya, kemudian emailnya, nanti tinggal di-generate, nanti akan muncul otomatis. Teman-teman tinggal copy, kemudian pastekan saja ke halaman blog itu, kemudian publikasikan, nanti secara otomatis akan ada ya halaman disclaimer dan privasi policy yang teman-teman buat itu. Terakhir teman-teman, setelah itu pastikan teman-teman rutin membuat postingan minimal 1 setiap hari. Khusus untuk blog baru disarankan lebih dari itu. Semakin banyak teman-teman membuat postingan dan semakin rutin, maka nama blog yang teman-teman buat akan baik di mata mesin pencari dan juga para pembaca. Teman-teman tidak akan
kesulitan nantinya untuk mendapatkan pembaca setia karena blog yang teman-teman memang terlihat sangat aktif, sehingga nanti pembaca yang baru pertama kali melihat pun mereka akan melihat bahwa ini blog aktif. Jadi nanti mungkin setiap hari mereka akan berkunjung kembali. Apalagi jika nama situs teman-teman itu mudah dihafal. Jadi usahakan nama situsnya tidak terlalu panjang yang sehingga mudah diingat. Dengan membuat postingan setiap hari, otomatis teman-teman juga sedang menabung banyak investasi tulisan sehingga akan sangat berguna nantinya. Nah, mungkin itu saja teman-teman ya, beberapa hal yang harus teman-teman lakukan setelah teman-teman sudah memiliki nice blog. Atau terus saja channel ini untuk mendapatkan berbagai pembahasan lainnya, dan jangan lupa silahkan tekan subscribe dan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video berikutnya yang saya yakin akan sangat bermanfaat untuk teman-teman mengelola blog. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.